panggil nama saya. Dengan dia panggil namamu. Dengan dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Shalom, selamat pagi anak-anak, adik-adik semua, papa dan mama. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik-baik. Sehat-sehat semua? Ya, Bu Puni juga sehat pada hari ini. Kita bersyukur berterima kasih kalau pada pagi hari ini kita boleh mengadakan ibadah sekolah minggu. Sebelum kita akan bersama-sama beribadah, marilah persiapkan adik-adik untuk hal-hal berikut ini. Baiklah adik-adik, kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Kita bersyukur karena Allah kita, Allah yang sangat baik. Baiklah, kita akan bersama-sama berdiri. Silakan adik-adik boleh berdiri, papa mama juga boleh berdiri. Kita akan bersama-sama bersemangat supaya kita sehat, kuat dengan menyanyikan pujian dikepak-kepakkan tangannya. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, digeleng-gelengkan kepala agar hilang kantuk dan lelah. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, digeleng-gelengkan kepala agar hilang kantuk dan lelah. Digoyang-goyang kaki kanan, ya, digoyang semangat semuanya, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sebelum kita lanjutkan puji-pujian kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau. Tuhan sangat baik, Tuhan sangat mengasihi kami. Sehingga pada pagi hari ini kami tetap boleh kesempatan untuk beribadah bersama-sama meskipun kami boleh beribadah di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai selesai. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengarkan firman Tuhan. Mungkin di rumah, di sekolah, di gereja, dan beberapa bulan ini karena ada COVID-19 yang mengharuskan kita harus beribadah di rumah, maka kita mendengarkan firman Tuhan di rumah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sering kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi bagaimana tanggapan kita setelah mendengarkan firman Tuhan? Apa yang kita lakukan setelah selesai mendengarkan firman Tuhan? Apakah firman Tuhan itu berlalu di telinga kita? Setelah mendengarkan firman Tuhan lupa. Apakah firman Tuhan itu terus hilang? Tidak kita ingat.
atau firman Tuhan itu selalu kita ingat dan terlebih itu kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itu yang Tuhan inginkan, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, anak-anak yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu kita harus dengar-dengaran panggilan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, supaya kita boleh melakukan firman Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Marilah kita nyanyikan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Kita menyanyikan dengan semangat, ya, semua bersuara bersama dengan keluarga di rumah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan dengan baik firman Tuhan. Terlebih itu firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bu Rusmaria. Waktu saya persilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan, biarlah Tuhan akan menolong kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak GP Kris Malang. Bagaimana kabarmu? Wah, ada yang bilang baik-baik dan sehat, luar biasa. Bu Lukas di sini juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Nah, kita bersyukur ya kepada Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Terutama sekali untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama hari ini. Saya sampaikan salam juga untuk papa mama yang mendampingi. Semangat terus ya mendampingi anak-anak di dalam sekolah minggu.
Nah, adik-adik semua, anak-anak semua, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita buka dulu ya Alkitab kita. Hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Perjanjian Baru. Yakobus pasal 1 ayat 22. Ayo Alkitabnya dibuka semua. Yakobus 1 ayat 22. Nah, kalau sudah bertemu, ya kita sudah menemukan kitab ini, kita akan membaca bersama-sama. Bu Lukas akan memimpinnya ya. Yakobus 1 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak semua, adik-adik semua, sebelum Bu Lukas bercerita tentang firman Tuhan hari ini, Bu Lukas mau cerita tentang masa kecil Bu Lukas. Waktu Bu Lukas itu seumur kalian, waktu usia sekolah minggu, masih SD. Nah, waktu itu Bu Lukas itu tinggalnya di desa. Kalian tahu di desa itu ada apa? Biasanya kalau di desa itu kita akan melihat begitu banyak dan luas sawah. Wah, tampak hijau, bagus sekali pemandangannya. Bukan hanya sawah, tapi kita juga bisa melihat ladang-ladang yang luas. Dan adik-adik tahu, karena banyak sawah, banyak ladang, biasanya penduduknya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Kalian tahu apa itu petani? Ayo coba jawab. Wah, ada yang bisa jawab loh. Katanya petani itu adalah orang yang menanam. Bu Lukas, bagus. Pak Tani atau petani itu adalah orang yang pekerjaannya itu bercocok tanam. Bisa di sawah, bisa di ladang. Nah, mungkin saat ini kita yang tinggal di Kota Malang, mungkin kita sulit menemui orang yang pekerjaannya sebagai petani. Tetapi ada juga loh ya, di kota itu ada sawah, ada ladang, dan ada petani di sana. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, anak-anak semua yang dikasih Tuhan. Cerita firman Tuhan ini berhubungan dengan Pak Tani atau Bu Tani, orang yang kerjaannya yaitu bercocok tanam. Nah, adik-adik ya, Bu Lukas mau bercerita tentang seorang petani yang pada suatu hari dia berangkat ke ladang, berangkat ke sawah dengan sukacita. Wah, dengan semangat adik-adik. Kenapa dengan semangat? Karena ternyata petani ini hendak menaburkan benih, hendak menanam tanaman di sawah atau di ladangnya. Dan dia berharap, kalau nanti aku sudah menanam, aku ingin tanamanku tumbuh dan tumbuh terus. Sehingga pada akhirnya tanamanku boleh berbuah. Nah, kalau buahnya banyak, buahnya lebat, aku senang sekali. Kenapa? Karena aku bisa menikmati hasil dari kerja kerasku. Itu kata petani. Oleh sebab itu dia mulai bersemangat pergi ke ladangnya untuk menaburkan benih. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, bagaimana cerita selanjutnya? Coba kita perhatikan video di samping ini. Nah, adik-adik, ternyata ketika petani ini mulai menaburkan benih dengan sukacita, ternyata tidak semua benih yang dia lemparkan itu jatuh ke tanah yang baik. Tetapi ternyata ketika dia mulai melemparkan benih itu, ada juga yang jatuh di pinggir jalan. Wah, menurut adik-adik semua ini, kalau jatuh di pinggir jalan itu tempat yang baik enggak untuk bertumbuh tanaman? Tentu tidak baik, tanahnya keras, belum tentu loh benih itu bisa tumbuh di situ. Apalagi adik-adik, kalau kita perhatikan di video ini, ternyata ketika benih ini jatuh di pinggir jalan, tiba-tiba adik-adik ada burung yang melihat hal itu dan mulai mendekat benih ini. Ya, mulai mendekati. Apa yang dilakukan burung itu?
Apakah burung itu diam saja? Tidak, adik-adik. Ternyata apa? Burung itu langsung memakan benih itu sampai habis. Wah, kasihan ya, benih itu belum sampai tumbuh, tapi tiba-tiba ada burung dan memakan benih itu, sehingga benih itu akhirnya mati. Tentunya petani sedih melihat hal ini. Dia ingin benihnya tumbuh dan berbuah, ternyata dimakan burung dan mati. Nah, adik-adik, kita lihat cerita selanjutnya ada apa di sana ya. Coba kita lihat, perhatikan video yang ada di samping ini. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang kita lanjutkan cerita selanjutnya. Ternyata ketika petani itu mulai menaburkan benih, ada juga loh yang jatuh di tanah berbatu. Kalian tahu bahwa tanah berbatu itu enggak bagus buat tanaman. Karena tanahnya cuma sedikit, terus enggak ada air di sana. Bagaimana tanaman bisa tumbuh? Ya, pasti kalau bisa tumbuh pun tidak akan subur. Nah, adik-adik, begitu tanaman ini tumbuh, dan tumbuh, tapi akhirnya ketika matahari datang menyinari dia merasa kepanasan, kehausan karena tidak ada air di sana, dan akhirnya dia mati. Nah, kemudian adik-adik kita lanjutkan, kita saksikan video selanjutnya. Ternyata ketika petani ini mulai menaburkan benih, ada juga loh yang jatuh di semak berduri. Jadi benihnya itu jatuh di tengah-tengah, dikelilingi oleh semak berduri. Memang pada awalnya bibit ini boleh tumbuh, tetapi pada saat yang sama semak berduri itu juga tumbuh. Bahkan tumbuhnya semakin besar, bertambah besar, melebihi dari tanaman yang ditanam petani ini. Akhirnya apa? Lama-lama benih ini terhimpit, tanaman ini terhimpit, dan akhirnya mati. Wah, kasihan Pak Tania ya, dia berharap ketika dia menabur benih itu bisa tumbuh dan berbuah. Tetapi karena ada semak duri, maka benihnya itu mati. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan. Kemudian, kalau kita saksikan video di samping ini, nah di sini kita lihat. Ketika Pak Tani itu mulai menaburkan benih lagi, ternyata ada juga loh yang jatuh di tanah yang bagus, tanah yang gembur, tanah yang subur, tanah yang banyak akhirnya. Sehingga pada saatnya bibit yang sudah ditaburkan oleh Pak Tani ini mulai bertumbuh dan akhirnya berbuah. Buahnya begitu lebat. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, tentunya Pak Tani senang sekali melihat tanamannya boleh bertumbuh subur dan berbuah. Karena apa? Karena Pak Tani bisa menikmati hasil dari kerja kerasnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalian semua sudah mendengarkan cerita Bu Lukas. Sebenarnya cerita ini ada di dalam Alkitab kita loh. Kalian bisa membuka di dalam kitab Markus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 20. Di sana kita akan mendapati pengajaran Tuhan Yesus tentang perumpamaan seorang penabur. Nah, dari kisah ini mungkin kita bertanya, Bu Lukas, apa sih artinya cerita ini? Bu Lukas, apa sih yang Tuhan Yesus hendak ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan ini? Nah, dengarkan baik-baik ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, seperti Pak Tani tadi, yang ketika dia menaburkan benih, dia sangat senang kalau benihnya itu bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Karena Pak Tani bisa menikmatinya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan juga ingin ketika benih firman Tuhan itu yang sudah ditaburkan kepada kita, maka benih itu bisa bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kita. Loh, kok bertumbuh dan berbuah? Apa maksudnya lagi Bu Lukas? Aku bingung, aku nggak ngerti. Artinya bertumbuh dan berbuah itu bagaimana kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bukan hanya mendengarkan dengan baik, tetapi kita juga bisa mengertinya. Dan yang sangat penting adalah
kita melakukan firman itu. Sehingga hidup kita setiap hari sama dengan firman Tuhan itu. Sehingga orang lain melihat, wah luar biasa ya anak Tuhan itu, aduh tidak pernah berbohong, tidak pernah mencuri, selalu taat sama orang tua, hidupnya sesuai firman Tuhan. Kapan-kapan aku ikut ke gereja, mau dengarkan firman Tuhan. Nah, itu artinya bahwa firman itu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang Bu Lukas mau tanya kepada kita semua. Selama ini kita sudah ikut ibadah online. Bagaimana sikap kita waktu ikut ibadah online? Apakah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita sudah dengarkan dengan baik? Atau ada yang lari-lari tuh, ada yang ngomong-ngomong. Atau ada yang, itu malah lompat sana, lompat sini, tidak dengarkan firman Tuhan. Wah, itu enggak bagus, enggak boleh seperti itu. Dengarkan firman Tuhan dengan baik. Terus kemudian mengerti dengan baik. Terus dilakukan juga dengan baik. Nah, misalnya minggu lalu itu loh Bu Yanti sudah cerita firman Tuhan. Tuh, ada yang ingat enggak ceritanya apa itu? Ada yang ingat? Wah, ada yang ingat. Good, bagus. Katanya ceritanya tentang berbagi, Bu Lukas. Betul, Bu Yanti bercerita tentang bagaimana orang Kristen, anak Tuhan harus berbagi, tidak boleh pelit. Nah, kalau sudah dengar firman Tuhan itu, jangan hanya didengarkan saja. Mari kita lakukan. Kita tidak pelit dengan teman-teman kita. Nah, kalau firman hari ini mengajarkan kepada kita, ayo ketika mendengarkan firman Tuhan, dengarkan firman itu dengan baik, lakukan. Nah, kita juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kita juga melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, adik-adik, enggak sulit kan untuk kita bisa menjadi berbuah di dalam Tuhan? Tidak sulit. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan, mohon kekuatan yang dari Tuhan. Nah, sampai di sini firman Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena melalui firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kami untuk kami tidak hanya bisa mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami juga harus melakukan di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada yang berulang tahun loh dalam minggu ini. Siapa ya? Nah, yang berulang tahun adalah Adriel. Ya, Adriel berulang tahun tepat tanggal 2 Agustus ya. Selamat ulang tahun Adriel. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semuanya, kita akhiri ibadah kita, ibadah sekolah minggu pada minggu ini. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama berdoa. Semuanya sikap yang baik, sikap yang manis, sikap berdoa. Dan doa akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas Wandi. Salam adik-adik. Ayo hari ini kita tenang. Kita akan doa, kita mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah anak sekolah minggu. Pak Lukas pimpin, adik-adik yang di rumah untuk bersikap tenang dan berdoa bersama-sama dengan Pak Lukas ya. Ayo kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau mengasihi kami, memimpin kami dan memberkati kami dengan kekuatan dan juga kesehatan. Hari ini Bapa kami bersyukur secara khusus bagi teman kami yaitu Adriel yang hari ini Tuhan sudah menambahkan usianya. Kami mohon dengan bertambahnya usia, Adriel tetap cinta Tuhan dan terus mengalami pertumbuhan baik secara jasmani terlebih secara rohani. Demikian pula Bapa, hari ini kami berdoa bagi setiap kami yang sekarang ini dalam masa-masa sekolah,
ada yang lewat online, Tuhan tolong agar kami tetap bisa sekolah dengan baik, menimba ilmu dengan baik. Kami juga doakan bagi papa dan mama kami agar mereka juga tetap kuat dan sehat, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa dan kami bersyukur hanya kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah komisi sekolah minggu. Saya berharap, Pak Lukas berharap kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan pada akhirnya selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.